Untuk SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu dimulai dari pukul 6:45 sampai dengan pukul 15:30 dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Pada video ini saya akan memberikan update informasi khususnya bagi teman-teman, yaitu Bapak Ibu guru SD SMP yang ada di Kabupaten Ngawi, serta orang tua dan juga siswa ya SD dan juga SMP yang ada di Kabupaten Ngawi. Bahwasanya di sini kita akan berbagi update informasi mengenai kajian 5 hari sekolah pada jenjang pendidikan SD dan juga SMP yang nantinya akan diterapkan di Kabupaten Ngawi. Nah, tentunya di sini nanti kita siap ya untuk melaksanakan full day school, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kira-kira gambaran kegiatannya ketika nanti kita full day itu seperti apa, kemudian kita masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, serta kita masuknya pada hari apa saja ya, serta apa persiapan kita nantinya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita mulai dari yang pertama ya. Di sini kita santai saja. Nah, di sini dilihat dari latar belakangnya, teman-teman. Ya, pada di sini tampilannya kita dapatkan yaitu bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Ya, mana di sini nanti semoga bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru serta wali murid dan juga para siswa SD SMP yang kedepannya ini akan terus serta dalam mensukseskan kegiatan 5 hari kerja ini. Nah, dilihat dari latar belakangnya, maka di sini adalah tegaknya suatu bangsa itu tidak lepas dari peran pendidikan. Bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu membutuhkan upaya-upaya yang dan juga kebijakan nyata ya, serta aplikatif. Kebijakan sekolah 5 hari dengan perpanjangan waktu aktivitas di sekolah hingga sore, atau dengan istilah lain full day school, merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi persoalan efektivitas pembelajaran. Dengan sekolah 5 hari, anak akan lebih lama di sekolah ya, dan tentu saja akan lebih terawasi. Kegiatan yang dilakukan oleh anak juga lebih jelas serta terstruktur. Tentu saja banyak komponen yang harus dipertimbangkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ngawi. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat ya dari dasar hukumnya, apa sih yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan 5 hari kerja ini atau full day school? Ya, menurut dasar hukumnya ini adalah dilihat dari yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Berikutnya dilihat dari segi tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah untuk yang pertama, tujuan pelaksanaan 5 hari sekolah yaitu sebagai implementasi dari program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Ya, mana bahwasanya dalam era globalisasi ini tentunya Bapak Ibu guru itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan pendidikan karakter ya kepada putra-putri kita. Kemudian berikutnya ini adalah untuk mengintensifkan komunikasi para siswa dengan keluarga di rumah. Nah, selanjutnya di sini dilihat dari kajian teoritis tentang full day school. Yang mana untuk full day school itu merupakan salah satu program untuk mensiasati minimnya kontrol orang tua terhadap anak di luar jam-jam sekolah formal, sehingga sekolah yang awalnya dilaksanakan 5-6 jam ini nanti menjadi 8 jam ya. Ini dikutip dari Susanti dan juga Asyar tahun 2015. Pelaksanaan full day school untuk memberikan pengayaan dan juga pendalaman materi pembelajaran bagi peserta didik yang masih kurang dimengerti. Kalau misalkan rata-rata biasanya sekolah itu pulangnya jam 12 sampai jam 1, mungkin saja untuk kedalaman materi dan juga pengayaan dari anak-anak itu kurang. Maka di sini dengan adanya penambahan waktu yang lebih panjang sampai full day di sore hari, maka hal tersebut tentunya diharapkan dapat teratasi. Kemudian memberikan pengayaan
pengalaman melalui pembiasaan hidup yang baik ya untuk diterapkan kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian melakukan pembinaan kejiwaan, mental dan juga moral peserta didik untuk mengasah otak agar seimbang dan kebutuhan jasmani juga terpenuhi. Melakukan pembinaan spiritual intelijensi peserta didik melalui penambahan materi-materi agama dan kegiatan keagamaan sebagai dasar dalam bersikap dan juga berperilaku. Kalau misalkan dilihat dari kajian teoritis ini, tentunya nanti menjadi salah satu acuan juga ya untuk kita tuh menyusun program di sekolah kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk kajian empiris dari 5 hari sekolah. Yang mana di sini yang pertama yaitu dampak pelaksanaan sekolah 5 hari. Dampak pelaksanaan sekolah 5 hari ini dapat bersifat positif ataupun juga negatif. Dampak positif ini adalah dampak yang berupa kemajuan-kemajuan yang dialami oleh siswa, guru, sekolah, orang tua, ataupun juga masyarakat. Sedangkan dampak negatif adalah kondisi kemunduran yang dialami oleh siswa, guru, sekolah, orang tua, atau masyarakat. Kedua jenis dampak ini dapat terjadi secara simultan atau bersamaan. Soalnya kendala pelaksanaan sekolah 5 hari. Kendala internal sekolah ini mencakup ketersediaan sarana dan juga prasarana, persoalan pembiayaan, ketenagaan, struktur pembelajaran, penyediaan makan siang, dan ketiadaan pedoman yang mengatur kebijakan sekolah 5 hari. Kendala eksternal mencakup beberapa persoalan seperti kegiatan keagamaan madrasah atau TPA yang terhambat, kondisi orang tua mulai dari kesiapan, kemudian pengasuhan, kondisi ekonomi, kemudian orang tua yang bekerja. Kendala transportasi siswa, kegiatan anak pada hari Sabtu, dan juga disparitas geografis serta demografis. Nah, berikutnya apa persiapan kita? Persiapan sekolah 5 hari. Tentunya di sini yang perlu disiapkan ini adalah ketersediaan sarana ibadah, minat dan juga bakat. Kalau misalkan di sini nanti kan tentunya sekolah itu menyiapkan untuk sarana ibadah, dikarenakan pulang sore itu nanti memungkinkan untuk melakukan sholat secara bersamaan berjamaah di sekolah, entah itu sholat zuhur serta sholat asar ya. Jadi ketersediaan sarana ibadah, minat dan juga bakat ini dipersiapkan, yaitu untuk nanti pengasahan minat dan bakat ini untuk siswa itu seperti apa. Tentunya dimulai dari kuesioner ya, mereka sukanya apa, bakatnya apa. Kemudian pelibatan orang tua dan juga masyarakat dalam berbagai bentuknya ini perlu dipersiapkan. Kemudian penyediaan fasilitas antar jemput siswa. Dengan pulang sorenya siswa, maka di sini perlu difikirkan juga terkait tentang untuk mereka nanti pulangnya bagaimana. Selanjutnya, optimalisasi komite sekolah. Tentunya juga harus melakukan komunikasi secara intensif dengan komite sekolah. Peningkatan keamanan dan juga keselamatan. Dikarenakan waktu banyak di sekolah itu memungkinkan guru itu harus memiliki pengawasan yang ekstra, bukan hanya terhadap keamanan namun juga keselamatan mereka. Kemudian pengaturan makan siang. Apakah makan siang diadakan oleh sekolah ataukah anak membawa bekal dari rumah ataukah dikirim ketika jam makan siang. Kemudian integrasi program keagamaan. Bagaimanakah skema untuk integrasi program keagamaannya? Itu perlu difikirkan oleh sekolah. Kemudian reformulasi program pembelajaran. Kira-kira seperti apa jadwalnya? Programnya bagaimana? Tentunya ini perlu dipersiapkan mulai dari sekarang. Selanjutnya, analisis kebijakan 5 hari kerja sekolah di Kabupaten Ngawi. Nah, program 5 hari sekolah ini menitik beratkan pada 5 nilai utama. 5 nilai utama itu yang pertama adalah religius, kemudian nasionalis, kemudian gotong royong, mandiri, dan juga integritas. Adapun langkah persiapan dalam rangka pelaksanaan 5 hari tersebut, ini adalah yang pertama, koordinasi dan juga komunikasi dengan pengawas sekolah, Korwilcam, serta MKKS SMPN guna menyamakan persepsi dan tujuan dari pelaksanaannya.
Selanjutnya Korwil bidang pendidikan dan kebudayaan kecamatan dan juga MKKS ya, SMPN untuk aktif berkoordinasi dan segera memetakan sekolah-sekolah yang siap untuk melaksanakan kebijakan ini. Berikutnya, guru membuat angket kepada siswa, kepada orang tua siswa di setiap jenjang guna mendukung penerapan 5 hari di sekolah. Berikutnya, setelah adanya dukungan dari orang tua siswa, selanjutnya pengelola sekolah ini berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah, guru, guna persetujuan penerapan 5 hari sekolah. Selanjutnya, kepastian kesiapan sumber daya manusia atau SDM guru dan juga karyawan maupun sarana prasarana. Selanjutnya, pelaksanaan 5 hari sekolah akan dilaksanakan secara bertahap, serta untuk jenjang PAUD TK dan SMP kelas 1-3 ini masuk seperti biasa dengan 6 hari sekolah sesuai dengan jadwal. Nah, berikutnya untuk rencana pengaturan jam pelaksanaan 5 hari sekolah itu kira-kira gambarannya seperti apa? Nah, di sini untuk SD ya. Untuk SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu dimulai dari pukul 6:45 sampai dengan pukul 15:30 dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Artinya yang terdampak nanti akan mengikuti kegiatan 5 hari sekolah ini adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6 atau kelas atas ya. Masuknya ini jam 6.45, pulangnya jam setengah 4 sore. Kemudian untuk istirahatnya ini durasinya adalah setiap 2 jam sekali. Kemudian untuk SMP juga dilaksanakan serupa, dimulai pukul 6.45 sampai dengan 15.30 dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Nah, berikutnya terkait tentang kelebihan pelaksanaan 5 hari di sekolah itu apa saja? Tentunya di sini kalau misalkan kita cermati potensi guru dalam membangun karakter siswa jujur dalam penerapan 5 hari belajar, menurut psikologi guru dapat membangun karakter siswa jujur karena waktu yang dimiliki guru untuk berinteraksi dengan siswa ini cukup banyak. Dalam 24 jam seorang anak akan tidur kurang lebih 10-8 jam, yang berarti 14-16 jam waktu aktivitas anak selain tidur dalam sehari atau 112 jam dalam seminggu. Sedangkan waktu guru dapat berinteraksi dengan siswa kurang lebih 36-46 jam dalam 1 minggu. Ini berarti kurang lebih 40% waktu aktivitas siswa selain tidur selama seminggu itu digunakan untuk berinteraksi dengan gurunya. Sehingga tidak sedikit siswa yang menganggap gurunya orang tua kedua baginya, karena siswa lebih sering berinteraksi dengan gurunya. Kemudian dengan diliburkannya hari Sabtu, sehingga sebagian besar siswa ini dapat menggunakan untuk les tambahan di luar jam sekolah, dan juga sepulang les siswa bisa langsung istirahat. Bagi orang tua siswa yang bekerja ini dapat menggunakan hari Sabtu untuk berinteraksi dengan orang tuanya ya. Nah, anak bisa berinteraksi dengan orang tuanya pada hari Sabtu lebih banyak, dikarenakan hari Sabtu itu adalah hari libur. Adanya pengembangan diri siswa lebih baik lagi karena jam bertemu dengan guru ini lebih banyak. Nah, selanjutnya kira-kira itu kapan mulai diterapkan? Kita kutip dari rri.co.id dari Madiun. Di sini diberikan headline sekolah di Ngawi bakal masuk 5 hari dalam 1 minggu. Seperti yang telah ada dalam pembahasan depan tadi, bahwa jam belajar 5 hari sekolah ini adalah untuk penguatan pendidikan karakter bagi pelajar. Seperti yang disampaikan dikutip dari RRI bahwa Bapak Bupati Oni Anwar Harsono menyampaikan dari latar belakang tingginya kasus kekerasan seksual dan juga permohonan nikah dini belakangan ini, sehingga dinilai perlu peningkatan pendidikan karakter bagi anak. Di sekolah perlu diseimbangkan antara pendidikan akademik dengan pendidikan karakter. Makanya Dinas Pendidikan nanti lewat Satgas kita membuat regulasi jam ajar anak di sekolah selama 5 hari kerja, yaitu hingga jam 16 sore. Nah, jam 7 sampai jam 12 ini digunakan untuk pembelajaran akademik hingga jadwal isoma. Kemudian dilanjut hingga
1 jam 30 menit pembelajaran akademik, selebihnya digunakan untuk pendidikan karakter. Selanjutnya disampaikan bahwa pendidikan karakter dapat berupa olahraga, organisasi, parenting, disertai kehadiran orang tua ataupun lainnya. Selanjutnya pemberlakuan 5 hari kerja dalam seminggu di sekolah. Ini rencananya mulai pada tahun pelajaran baru 2023-2024. Namun kita harus bersiap dikarenakan sepertinya nanti pada semester kedua tahun pelajaran ini sudah akan dimulai. Semoga program ini nanti kita bisa melaksanakannya serta memberikan efek yang sangat positif untuk kita beserta anak didik kita.